Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mitra Syamasiat dan sedabernya, kita kembali lagi mitra di pengajian Ba'da Maghrib ya, bersama Gus Edward Abu Bakar. Buat mitra Syamasiat, bagi mitra yang ingin bertanya seputar kajian Islam, mitra bisa kita bergabung di nomor WhatsApp di 0813 ya. Dan di studio sudah hadir, sudah ada Gus Edward. Agak ribet ya gue. Abis makan ini gorengan. Biasanya kalau makan keju tuh lancar ngomong Gus Edward. Gitu. Abis Gus namanya bule-bule gitu, ada keturunan bule. Ada, saya mau keturunan nih, kenaikan. Oh, jadi bukan turunan tanjakan ya? Iya, karena turunan udah gak jaminan. Oke. Assalamualaikum Gus, gimana kabarnya, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Sehat ya. Udah tadi ngapain aja Gus? Sepertinya gitu ya. Tadi warna biru di bawah. Iya, sekarang tuh Gus Eto tuh seneng banget dia kalau pas nyampe langsung datang ke ruang siaran tuh langsung buka-buka buku gitu kan sambil ngadem ya Gus ya. Benar. Seneng ya. Soalnya di luar sana panas sekali. Jadi enak kalau masuk studio itu bagaikan kita di dalam hutan. Di dalam kulkas, bagaikan di dalam kulkas gitu. Kulkas, cuman saya mau ibaratkan dalam kulkas terlalu sempit gitu nih. Oh gitu. Ke studio di luas ya. Iya. Jadi hutan ya. Iya. Iya benar, di hutan adem ya Gus. Adem. Tapi hutan mana dulu? Kalau hutan kota enggak. Sini dong masih. Tidak, benar. Kagak adem. Ya udah, baik, hari ini pembahasannya tentang apa Gus? Hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis yang berjudul Menolong Orang Lemah. Ya, baik, silakan Gus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul Mukarram yang saya muliakan, mitra rekan di mana saja Anda berada, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, segala doanya Allah ijabah dan mudah-mudahan banyak duitnya. Dan saya hormati juga di studio ada Ayah Mami dan Ayah Pandu, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat. Amin. Dan juga pastinya banyak duit. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Makanya sering-sering ya jam segini masuknya ya. Kebagian doa. Kebagian doa. Siap, mitra gagah, hari ini pembahasan kitab Mukhtarul Hadis, hadis ke-9 yang berjudul Menolong Orang Lemah. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Ablighu hajata man la yastati'u iblagha hajatihi. Faman ablagha sultanan hajata man la yastati'u iblaghaha thabbatallahu qadmayhi ala sirati yawmal qiyamah. Rawahu Tabrani an Abi Darda. Artinya, sampaikanlah keperluan orang yang tidak mampu untuk menyampaikan keperluannya kepada sultan. Barang siapa yang menolong menyampaikan keperluan orang tersebut kepada sultan, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menetapkan kedua telapak kakinya di atas Shiratal Mustaqim. Hadis Rasulullah SAW banyak menyeru kita untuk tolong menolong atau bahu membahu. Dengan demikian akan terbentuk masyarakat yang kokoh, laksana benteng yang masing-masing komponennya saling menguatkan, atau laksana satu tubuh
yang jika salah satu bagian sakit maka yang lain juga akan ikut merasakan. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kamu akan melihat orang-orang mukmin saling mengasihi, saling mencintai, dan saling sayang menyayangi, seakan-akan mereka adalah satu tubuh. Apabila salah satu anggota merasa sakit, maka rasa sakit itu menjalar ke seluruh tubuh sehingga merasakan demam dan gelisah. Hadis riwayat Bukhari. Orang-orang yang benar-benar beriman, sebagian dari mereka dengan sebagian yang lain adalah bersaudara. Perumpamaan mereka sama dengan suatu tubuh. Apabila salah satu dari anggotanya merasa sakit, maka rasa sakit itu terasa oleh seluruh tubuh, sehingga semuanya merasakan demam dan tidak tidur karenanya. Demikianlah ciri khas orang-orang yang beriman. Mereka bersatu padu dalam suka atau duka. Lain halnya dengan orang-orang munafik. Hati mereka antara yang satu dengan yang lain penuh dengan rasa permusuhan dan saling menjatuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 14. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanati aw min wara'i judurin ba'suhum bainahum sadidun tahsabuhum jami'an wa qulubuhum satta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu padu kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan di antara sesama mereka sangat hebat. Kalian kira mereka itu bersatu, sedangkan hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Menolong sesama saudara merupakan yang dianjurkan. Barang siapa yang menolong saudaranya yang dalam kesulitan ataupun kesusahan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membalas dan menolongnya di hari ketika ia mendapatkan kesulitan. Dari pembahasan inilah kita buka pandangan kita bahwasanya kita harus membantu tetangga kita, saudara kita yang sedang kesusahan, atau terlebih lagi kita harus menolong orang tua kita. Jangan membiarkan saudara kita lapar, tetangga kita lapar, orang tua kita lapar. Apakah kita bukanlah manusia sehingga membiarkan mereka berada dalam keterpurukan? Marilah kita berbagi. Terlebih lagi kita harus membahagiakan orang tua kita, terutama seorang ibu pada diri kita. Maka insya Allah akan jamin kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, baik, untuk mitra Syaban Siar, bagi mitra yang ingin bertanya, silahkan mitra bisa ikutan bergabung di 0813 kali 86.1003 ya. Ataupun di nomor telepon kita boleh nanti buka line telepon ya Ayah Pandu ya. Boleh. Di 8847711 kali aja ada yang langsung pengen menyapa Gus Edwardnya langsung gitu kan. Boleh ya Gus ya? Boleh. Baik, sudah ada pertanyaan. Ada dari siapa ini ya? Dari Umi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baca Al-Quran di tengah surat harus basmalah Gus. Ketika membaca surat di tengah harus basmalah. Iya. Bismillah itu ada sebagian yang menyatakan, khususnya dalam surat Al-Fatihah, ada sebagian yang menyatakan bahwa Bismillah termasuk surat Al-Fatihah. Ada juga yang menyatakan tidak termasuk. Nah, ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim pada ayat-ayat yang lain, pada surat-surat yang lain, maka ini bisa kita mengikuti dibaca ataupun tidak. Akan tetapi ketika saya yang membaca Al-Quran,
Mau di awal, mau di tengah saya akan baca bismillah. Yang jelas setiap membaca Al-Quran maka saya awal dengan membaca bismillah. Dengan maksud yaitu memaknai artinya saja, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dalam Al-Quran itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Tapi saya diajarkan guru saya bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah. Kalau sudah kalimatnya sudah tertulis atas nama Allah, maka kita tidak ada punya daya dan upaya. Contohnya, ketika ada seorang presiden, misalkan atas nama Presiden Republik Indonesia, barulah di bawahnya, ini contoh ya, Insinyur Bapak Jokowi Widodo. Ini tanda tangan Pak Jokowi jadi mahal karena ada atas nama Presiden Republik Indonesia. Akan tetapi ketika kita hanya melihat orangnya saja, maka tidak begitu mahal. Dan begitupun kita melakukan sesuatu, kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah bacaan kita, kalimat kita menjadi mahal karena yang kita bawa adalah atas nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka baiknya, anjuran saya setiap membaca Al-Quran, baik satu surat penuh ataupun dalam satu surat terputus, itu diawali dengan bacaan bismillah. Malah saya sebelum baca bismillah baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya berlindung kepada Allah, barulah mengatasnamakan bahwa Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, barulah saya membaca Al-Quran atau surat ayat di dalam Al-Quran. Ya, baik, kita jeda dulu sebentar ya Gus ya. Ini ada informasi dulu nih buat Mitra Jamasiar nih ya. Buat Mitra Jamasiar ada info seru Mitra ya. Lifebuoy Shampoo Refresh and Cool akan mengadakan gerebek pasar. Jadi buat Mitra, ajak keluarga ke Pasar Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara buat cobain keramas gratis pakai shampoo Lifebuoy Refresh and Cool, dan juga dapatkan hadiah menarik mulai dari emas, kompor gas, magicom hingga peralatan rumah tangga lainnya. Menarik ya. Tapi kalau malas ke pasar di cuaca panas kayak gini, nggak usah khawatir Mitra, karena Lifebuoy Shampoo Refresh and Cool ini selain menutrisi rambut dan juga menghilangkan ketombe serta lepek, juga memberikan sensasi segar seharian. Jadi tunggu apa lagi? Ajak keluarga Mitra buat ke Pasar Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara hari Minggu tanggal 24 Desember 2023. Sambil belanja di pasar, kita seru-seruan bareng di sana ya. Dan selain itu, buat Mitra yang punya toko dan mau dapetin hadiah hingga ratusan ribu rupiah, caranya mudah banget Mitra. Jual dan juga stok terus produk sampo Lifebuoy Refresh and Cool sebanyak-banyaknya, dan tunggu kedatangan pasukan berkeliling Lifebuoy Shampoo di toko Mitra ya. Jangan sampai terlewatkan Mitra ya. Info lengkapnya bisa cek di Instagram @lifebuoyid. Dan belum selesai nih Mitra, masih ada lagi. Bakalan ada tamu misterius yang akan datang ke rumah Mitra dan bagi-bagi hadiah. Pastiin aja di rumah udah beli dan juga nyetok sampo Lifebuoy Refresh and Cool kemasan saset ataupun botol. Jadi tunggu kehadiran pasukan berkeliling Lifebuoy Shampoo dan juga siap-siap dapetin hadiah senilai ratusan ribu rupiah. Yuk Mitra, buruan belanja Lifebuoy Shampoo buat di rumah ya. Lifebuoy Shampoo Refresh and Cool, berambut dingin berhadiah. Ketombe ngancir, hadiah mampir. Oke. Ya, kita lanjut lagi nih, masih di pengajian Ba'da Maghrib, masih bersama Ayang Mami dan juga ada Gus Edward Abu Bakar ya. Buat Mitra Jamasiar yang masih ingin bertanya, silahkan Mitra bisa ikutan bergabung di nomor WhatsApp di 0813 dan juga boleh lewat telepon line on air di 8847711 ya. Ayah nanti kasih tahu ya Ayah kalau ada telepon. Ini ada pertanyaan lagi. Ada dari hamba Allah nih Gus, ingin bertanya, ketika suami mengucapkan talak satu, apakah masih bisa rujuk Gus? Ya kalau bicara talak satu, maka masih bisa lanjut. Intinya nggak usah rujuk. Yang disebut talak tiga, yang disebut rujuk itu kalau sudah talak. Talak tiga. Talak tiga mau nggak mau cerai. Bahasa harus
harus pisah lah ya. Kalau talak satu itu sudah bahasanya begini nih. Kita kan ada 3 lampu tuh. Hijau masih jalan. Ya. Yang kuning hati-hati. Merah stop. Nah, seperti itulah bahasa gambaran logikanya dalam syariat. Apabila ada talak satu, maka itu masih bisa lanjut. Nah, tapi kalau talak 3 sudah berhenti. Maka kembali lagi kepada diri kita. Semoga Allah jaga hati, lisan dan pikiran kita, jangan gampang atau jangan mudah untuk mengucap talak. Karena takutnya yang namanya penyesalan kan belakangan. Itu maksud saya. Bismillah, mendingan kita tahan emosi ataupun bahasa anak muda ya, ketika marah di rumah kita keluar dulu deh. Bukannya ngadu, bukannya gibah. Oh tadi bingung marah aja, bukan. Akan tetapi refreshing otak. Misalkan ke rumah temannya, misalkan gak ada temen, apa tuh? Enggak, nyantai aja sini, bukan ngopi gitu. Itu lebih enak daripada isu kok ini udah jangan, takut ada masalah baru. Tapi kalau misalnya ada tuh yang harus nikah dulu, si suami harus nikah dulu dengan yang lain, yang perempuan juga harus nikah dulu dengan yang lain baru bisa kembali. Itu ketika udah talak berapa, Gus? Talak 3. Talak 3. Talak 3 tadi. Harus ketentuannya harus seperti itu, Gus. Iya, kalau menurut agama Islam ya, menurut kalau menurut agama Islam berarti orang Islam harus menjalankan syariat atau ajaran tuntunan Islam. Kalau udah talak 3, cerai udah harus pisah ya, gitu. Iya. Terus dia ada hati atau ingin kembali lagi, maka syaratnya memang harus nikah lagi. Dan nikah itu bukan pura-pura nih. Contoh, janjian, gue dulu sama gue tolong gue nih, gue balik sama suami gue. Nikah gue deh, habis itu talak gue, ya nggak bisa. Jadi dasarnya apa? Yaitu nikahnya harus sungguh-sungguh nih. Bahasa kasar harus falling in love, harus sungguh-sungguh. Karena apa? Seperti itu. Kita ambil hikmahnya. Berarti pernikahan itu bukan permainan. Kalau orang sudah cinta dengan yang baru, ya nggak mungkin lah balik ke baru yang lama. Makanya dasar hikmahnya apa? Kita rawat yang ada, jangan menggampangkan agama, walaupun agama Islam sangatlah gampang. Gitu. Iya. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan lagi dari Gustia. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Pengen nanya nih, apa hukumnya orang Muslim masuk gereja dan mengikuti tradisi dari agama lain, Gus? Lah, nggak boleh. Kalau masuk ke gereja ya boleh, masuk gereja ya boleh. Tapi kalau mengikuti daripada tradisi, bicara tradisi kan syariatnya dia, kebiasaan, kebiasaannya nggak boleh. Itu contoh ketika masuk gereja dia duduk. Kalau dia duduk aja hanya mendengarkan, is okay, nggak ada masalah. Akan tetapi misalkan lagi berdoa, dia ikuti cara berdoanya. Terus cara kalau orang Muslim kan berdoanya dibuka tangannya. Kalau non Muslim, Nasrani atau Katolik saya nggak paham, itu tangannya kan dimasukin ke sela-sela, daripada sela-sela bagian tangan. Nah kita ngikutin cara itu nggak boleh. Gitu. Kalau masuk gerejanya boleh, tapi kalau ngikutin tradisinya, cara kebiasaannya jangan, nggak boleh. Ya. Baik, selanjutnya ada Syahidin. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Ini nih mau cerita nih, Gus. Ada kotak amal di warteg nih. Kotak tersebut tuh udah 5 tahun dan isinya tuh penuh, tapi nggak diambil sama orang yang naruh kotak amal ini. Terus kita ingin memindahkan kotak amal tersebut ke kotak amal yang lain. Apakah boleh? Soalnya udah 5 tahun gitu. Dengan caranya gini, boleh dengan caranya yaitu biasanya kan gini, misalkan Masjid Anu ya, itu kan ada alamatnya nih, dan ada nomor HP. Jadi ketika naruh itu kotak, pasti kan orang meninggalin nomor HP lah, kalimatnya gitu. Selain ada print out butiran tulisannya dari Masjid Anu buat apa dan lain sebagainya, ada kotaknya pasti. Nah hubungi dulu. Kalau memang itu mudah nggak bisa dihubungin. Yang kedua saran saya, kalau memang dekat, datengin. Misalkan masjid ya nih, datanginnya nggak usah bawa kotak amalnya dulu. Kita datengin, Pak maaf, waktu itu yang tahun sekian gitu kan, naruh kotak amal enggak nih. Oke, datanya sudah maksudnya udah nggak ketemu jalan keluarnya seperti ini, maka itu boleh nih dialihkan. Karena kan orang niatnya itu sedekah untuk kebaikan yang dijalankan. Salah satunya misalkan proses daripada kegiatan masjid
terus pembangunan masjid atau yatim dan lain sebagainya. Kalau memang dalam kotak itu tulisannya buat yatim, maka disalurkan buat yatim juga. Kalau memang itu buat masjid, maksudnya ke pengurusan atau renovasi, maka diberikan ke masjid yang sedang lagi renovasi. Gitu. Jangan salah ini apa namanya? Jangan salah misalkan lagi tulisannya renovasi, kita kasih ke yatim, jangan. Karena orang pasti baca nih. Ini buat ini. Oh ya udah dia dimasukin kan. Nah apalagi kalau udah penuh segera cari infonya, kalau udah enggak ya disalurkan. Iya, apalagi buat beli DP motor ya bos. Waduh, takutnya begini nih. Pertama karyawan di situ atau petugas di warteg tersebut tergoda. Kalau enggak ada orang lain ngebobol. Nah itu sampai mau tanggung jawab itu. Iya. Ya orang warteg sih anteng aja, biarin ini buat orang amal ini. Tapi tanggung jawabnya. Iya betul. Ya, baik, selanjutnya datangnya dari Mahda. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau nanya nih, apakah mengerjakan kebaikan atau meninggalkan kejahatan kalau tujuannya mengharap surga itu bisa dianggap ikhlas? Dan apakah dianggap jatuh dalam kesyirikan? Bagaimana Gus? Kalau mengharapkan surga ya tidak syirik ya. Kalau melakukan kebaikan ingin masuk surga, itu dasar. Itu surga itu adalah ciptaan Allah. Ya bahasanya ini makhluk ya. Jadi ketika orang beribadah berawal dengan niat malu atau keinginan mendapatkan kebaikan dari makhluk, itu awal. Kalau dijalanin benar-benar, apalagi kalau dia menyadari bahwa setiap niat itu ada kalimat lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala karena Allah doang gitu ya, karena Allah ta'ala, Allah yang tinggi, karena Allah tok gitu. Kalau dia pahamin pelan-pelan, pasti dia ujungnya itu bukan untuk surga, bukan untuk dilihat manusia, apalagi camer nih. Wah camer nih lagi main nih, sholat depan dia lagi duduk di apa namanya tuh di depan nih di apa sih namanya itu depan rumah gitu. Dia sholat di situ saking pengen dilihat. Nah ini itu awalnya memang begitu, nggak apa-apa. Ini proses ya, proses orang ingin menjadi baik. Pada akhirnya kalau dia menyadari dan pasti dia kalau sudah beribadah Allah memberikan petunjuk karena dia membaca tuh ketika suratul Fatihah ihdinas siratal mustaqim bahwa dia minta petunjuk jalan yang lurus. Insyaallah dia bakal diberikan petunjuk sehingga niat awalnya dia untuk makhluk insyaallah berakhirnya untuk sang Khalik atau sang pencipta. Iya. Baik, selanjutnya ini datangnya dari Ahmad. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Apa benar wanita itu tercipta untuk laki-laki yang sempurna? Wanita itu tercipta dalam Islam itu Allah ciptakan pasang-pasangan. Wanita tercipta itu untuk lelaki ya. Kenapa wanita diciptakan untuk lelaki? Karena yang pertama diciptakan manusia itu Nabi Adam alaihissalam, seorang pria. Maka Nabi Adam karena biologisnya sangat membutuhkan untuk disalurkan, maka dia berdoa dan Allah berikan Siti Hawa. Ketika itu barulah dia menyalurkan birahinya dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita diciptakan untuk orang yang baik, ya pasti. Akan tetapi Allah menciptakan wanita itu bukan hanya untuk orang yang baik amalnya, yang baik sholatnya, tapi Allah menciptakan wanita itu untuk lelaki adalah untuk orang yang baik yang ingin menikah. Orang sholat kagak nih tapi dia deket wanita itu dia punya hitungan nih. Gua malu harus nikah dulu. Kalau nggak nikah gua nggak mau pacaran doang kan gitu ya. Ini udah ada niat baik. Maka kebaikan itu bisa diukur berbagai macam. Salah satunya ketika dia dekat wanita itu diciptakan untuk orang baik karena dia punya niat yang baik, yaitu gua pengen dekat dulu, gua nikah nggak mau pacaran doang. Ya. Baik, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Putri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Jika ada orang yang ibadahnya sangat rajin dan amalannya sangat baik, tetapi dia memilih untuk bunuh diri Gus, di akhirat yang dihitung lebih banyak kebaikan atau keburukannya karena bunuh diri tersebut Gus? Oke. Kalau namanya bunuh diri itu
bisa dikategorikan husnul khotimah. Jadi bunuh diri itu bahasa memaksa mati. Ini adalah su'ul khotimah. Nah, ketika dihitung mana yang baik, mana yang buruk, ya tidak dihitung lagi nih. Tapi yang dihitung, yang dilihat hanya keburukan, karena akhirnya dia itu adalah keburukan. Berbeda ketika dia masa hidupnya dia bodoh gitu ya, terus dia tidak taat kepada Allah. Tapi ketika akhir hayatnya dia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia meninggalnya ini, matinya ini dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang pernah saya katakan, bahwa saya jangan pernah menilai orang dari casingnya saja, karena kematian orang tidak ada yang jamin. Yang jamin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang jelek banget gayanya, tapi kalau dia matinya husnul khotimah, siapa yang mau berkata? Karena semuanya adalah kehendak Allah. Ada orang yang disebutnya ustadz, yang disebutnya orang alim, ketika mati dia dalam keadaan su'ul khotimah. Terus kita mau ngomong apa? Inilah yang kita perjuangkan. Apabila kita sudah baik, jangan pernah menyalahkan orang yang belum baik. Yang belum baik jangan pernah menyerah menjadi baik, karena rahmat Allah sangatlah luas daripada murkanya. Ya. Baik, itu sekaligus pertanyaan terakhir ya. Jadi buat mitra Syamsiar, bagi mitra yang masih ingin bertanya, mudah-mudahan nanti di hari Senin kembali ikutan di pengajian Ba'da Maghrib. Terakhir silakan penutup Gus. Baik mitra Gaga, di mana saja Anda berada, saya tutup dengan doa. Saya mengajak dan terus mengajak kita syiarkan agama kita. Di sekeliling kita ada masjid, ada mushola, ada majelis ta'lim. Kita ikuti, kita syiarkan, kita terus berjuang dengan agama kita melalui di kampung kita. Yang kedua, jangan pernah melihat di depan kita baik beda agama ataupun sangat minim penampilannya daripada kebaikan, maka lihatlah mereka dengan rahmatnya Allah, hargailah mereka karena mereka adalah makhluknya Allah, dan insya Allah karena taufik hidayah hanya Allah yang memberi dan kita yang mendoakan. Yang ketiga, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, berkah selamat dunia akhirat, dan Allah bahagiakan baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana dhallamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma rzuqna kamalan mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.